Dan buat apa sih, buat contoh juga bahwa kita dari Indonesia juga sebetulnya mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa berprestasi level dunia gitu. Setelah meraih prestasi yang begitu luar biasa di nasional dan juga internasional, termasuk 18 kali mempertahankan gelar juara WBA, sepakat nggak sih kalau banyak orang menyebut Chris John ini adalah pahlawan olahraga bagi Indonesia? Anda meresponnya seperti apa? Ya buat saya iya juga sih ya. Jadi dari pahlawan olahraga yang bisa kita membanggakan, mengibarkan bendera negara kita di luar negeri itu memang buat saya ya cukup membanggakan lah ya. Bisa mewakili dari sekian banyak masyarakat Indonesia, bisa berprestasi ya di level dunia. Saya kira wah ya sangat membanggakan tentunya. Bukan sesuatu hal yang bisa semua orang raih gitu ya, karena banyak. Betul, dan buat contoh juga bahwa kita dari Indonesia juga sebetulnya mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa berprestasi level dunia gitu. Jadi jangan putus asa, terus berjuang untuk bisa meraih apa yang kita impikan. Chris John berhasil begitu berprestasi di dunia tinju, menjadi pahlawan olahraga bagi Indonesia. Tapi biasanya di balik seorang tokoh besar, pahlawan besar ini ada unsung hero, orang yang tidak tersebut mungkin, tapi memiliki andil besar dalam membuat Chris John menjadi seperti sekarang ini. Siapa sih orang tersebut di hidup Anda? Ya, yang pertama pasti ayah saya. Ya, karena ayah saya dia memperkenalkan saya dengan olahraga tinju dan melatih saya dari awal ya sampai remaja ya untuk menekuni olahraga tinju ini, dan terus mensupport saya gitu. Sebisa mungkin saat saya bertanding dia hadir di samping ring. Saya, ibu saya yang selalu mungkin ya mensupport lah ya dengan segala mungkin untuk bisa mensupport visi saya, untuk mendoakan saya. Terakhir tentu keluarga ya, istri saya yang selalu mensupport saya. Kebetulan istri saya kan juga dari mantan atlet, ya, makanya dia cukup mengerti bagaimana untuk bisa mendampingi saya untuk bisa terus fokus di dunia olahraga. Seorang Chris John dalam karir yang cukup panjang pernah mengalami selam nggak sih? Dan saat itu gimana cara kembali untuk naik kembali? Apa ya, mungkin waktu itu saat ada satu permasalahan dengan sasana yang lama mungkin ya. Itu yang mungkin lebih saya membuat sangat kepikiran sekali ya, tapi ya itu puji Tuhan saya melakukan apa yang menurut saya benar ya, dan saya doa dan akhirnya ya ditunjukkan orang-orang yang bisa membantu saya untuk bisa keluar dari masalah. Tapi di pertandingan mungkin saat saya amatir ya, sebelum saya masuk di profesional saya sempat bertanding di tinju amatir juga ya, dan beberapa kali ya saya mengalami kekalahan juga. Tapi saat itu sih saya berpikir ya kekalahan ini bukannya sebagai satu halangan buat saya untuk maju, tetapi adalah satu pembelajaran dan cambuk buat saya untuk bisa belajar dari kegagalan kekalahan waktu itu gitu, sehingga kedepannya saya bisa menang. Oke. Tapi Anda bilang bahwa salah satu kebanggaannya adalah bisa memberikan contoh bagi bibit-bibit olahragawan kita di dunia tinju di masa depan, dan salah satunya Anda mendirikan sebuah akademi tinju ya? Ya betul, apa sih ya, coba bina mungkin keinginan saya bisa menggandeng banyak pihak untuk bisa ikut ya berperan untuk bisa mengangkat ya bakat-bakat tinju dari Indonesia. Makanya akhirnya saya coba untuk bisa bina di yayasan gitu. Yeah. Dan sejauh ini seperti apa? Serukah ternyata mencari bakat-bakat terpendam dari anak-anak muda saat ini gitu? Mungkin bisa menemukan Chris John baru gitu yang harapannya tentu seperti itu. Ya, harapannya tentu seperti itu. Cuma memang tidak mudah juga di kondisi saat ini, dan memang jujur untuk kemajuan para atlet tinju sendiri ya tergantung bagaimana mungkin di amatir, di pertina ya, untuk bisa
sering mengadakan event-event pertandingan gitu. Nggak cuma tinju loh, saya yakin di semua bidang olahraga mereka membutuhkan banyaknya event pertandingan untuk jam terbang itu yang memang yang sangat diperlukan sekali untuk menjadi seorang atlet yang baik gitu. Ya memang kendalanya kita saat ini baik di amatir maupun profesional ya jarangnya event pertandingan. Jadi semestinya untuk mendorong hal tersebut apa sih yang semestinya dilakukan? Support ya pastinya kalau di amatir tentunya itu memang wewenang dari pemerintah ya. Pemerintah di Pertina ya untuk pengurusan pertinjuan amatir, mereka yang memang punya wewenang untuk bisa mengurus para petinju amatir di Indonesia. Kalau profesional memang kembali lagi memang selain badan tinju profesional ya akhirnya promotor ya yang ya mau aktif untuk bisa menggelar banyak event pertandingan. Nah, melihat kondisi saat ini, siapa yang menurut Chris John ini paling berpotensi untuk menjadi pahlawan Indonesia di dunia tinju ke depannya? Kalau di dunia tinju, kita kan masih punya Daud Yordan, dia masih juara IBO, dan ada si Ongen juga dia juara badan tinju IBO atau apa saya agak lupa, dan beberapa tinju yang sudah memang mempunyai peringkat-peringkat bagus di badan tinju dunia gitu. Mereka masih cukup peluang sekali untuk bisa mengukir prestasi. Cuma kan ya itu harus mempunyai seorang manajer di sasana mereka atau promotor yang bisa mengangkat mereka gitu. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para junior-juniornya gitu ya. Mungkin saat ini kesulitan juga gitu karena kurangnya medium untuk bertanding dan juga untuk bertanding, apalagi dengan kondisi saat ini juga gitu. Apa yang ingin disampaikan? Mungkin buat para junior, para petinju Indonesia, bahwa teruslah untuk bisa mengejar mimpi-mimpi kalian gitu. Jadi bukannya hal yang mustahil untuk kalian bisa mengejar apa yang kalian impikan ya. Tentunya ya kerjakan bagian kalian ya semaksimal mungkin. Kalian sebagai seorang atlet ya kerjakan mungkin kerjaan kalian untuk berlatih dengan sekeras mungkin, semaksimal mungkin, dan jangan lupa tentunya yang doa ya mudah-mudahan ada jalan yang terbaik buat kalian untuk bisa meraih apa yang kalian mimpikan. Jadi saya ingin menjadi satu figur juga buat para junior atau teman-teman lain yang ingin meraih apa yang mereka impikan, bahwa saya bisa gitu. Saya bukan siapa-siapa, dari desa yang sangat kecil, tetapi karena saya memang mempunyai niat, mempunyai kemauan, ya saya mengerjakan bagian saya dan saya doa ternyata apa yang saya impikan bisa tercapai juga. Jadi jangan putus semangat buat teman-teman petinju muda, junior untuk bisa meraih apa yang kalian mimpikan.